Saya atas nama Dika Eka dengan syarat saya tangkap semua yang beragama Muslim. Terus ini oke, saya awali dengan satu video yang sangat menyayat hati. Saya nggak tahu ini video lama atau video baru, intinya saya nggak paham, tapi mata saya baru sekarang melihat ya, jadi bagi saya ini video baru. Kalau ternyata nanti video lama, saya mohon maaf. Tapi ini video kapanpun, selama ini yang dalam video ini belum ditangkap, berarti ini video ini belum selesai. Dan saya nggak aneh ya, laki-laki ini penista agama, laki-laki ini penista Al-Quran ya. Jadi Quran dibakar, Quran diinjak itu bukan hanya di luar negeri saja, bukan hanya pada zaman Abu Jahal, Abu Lahab ya. Ternyata sekarang sudah perang dunia, hampir perang dunia ketiga itu pun masih ada ternyata. Nah ini videonya. Saya atas nama Dika Eka dengan syarat saya tangkap semua yang beragama Muslim. Kalau dari dialeknya kayaknya kayak Jawa Barat gitu. Al-Quran diinjak. Sebenarnya kalau disangkut pautkan dengan rezim ini nggak aneh ya, cuman ya tetap saja nggak terima. Nah, saya hanya mau tanya saja kepada umat, ini sudah ditangkap apa belum, atau sudah dipotong apa belum kakinya ini ya, sudah dikisos apa belum. Kalau saya presidennya, ini saya potong kakinya ya, kalau saya presidennya. Nggak usah nunggu delik aduan ya. Kalau saya presidennya, saya tangkap ya, mungkin saya kasih efek jerah dulu ya. Peringatan pertama efek jerah, nggak tahu apa, hukuman 10 tahun 15 tahun atau apa. Nah, nanti kalau terjadi lagi baru potong kaki. Kalau saya presidennya, saya potong kakinya ini. Astagfirullahaladzim. Ya itu yang pertama ya. Saya agak percepat. Mulai dari Al-Quran diinjak tadi sampai apalah hiruk pikuknya, ini tulisannya sangat bagus. Ya, ini untuk di rezim ini sangat relevan. Jadi judulnya bersyahadat ulang bagi muslim yang suka menghina umat Islam dengan kata-kata kadrun. Bang Azwar ini memang luar biasa, mantap ya Bang Azwar. Terus Bang Ahmad Khosinuddin ya. Terus siapa lagi itu ya yang dari Bandung itu ya, lupa saya. Pokoknya keren-keren tulisannya ya. Saya suka baca tulisan beliau-beliau ini. Nah, jadi di rezim ini juga lahir kadrun ya, lahir kata-kata kadrun itu ya di rezim ini, dan ini ada tulisan yang sangat bagus, Masya Allah. Bersyahadat ulang bagi muslim yang suka menghina umat Islam dengan kata-kata kadrun. Dan ini hati-hati saudaraku ya, yang mengata-ngatai kadrun kepada saudaranya yang lain itu hanya PKI. Ya, semua orang sudah tahu PKI lah yang suka mengkadrun-kadrunkan orang Islam. Nah, jadi siapapun di YouTube, di luar YouTube ya, kalau ada orang yang suka ngomong kadrun itu berarti kalau nggak cucunya PKI, cicitnya PKI, atau mungkin ada genetik darah PKI mengalir di dalam pembuluh darahnya. Ya, atau kalau tidak dia sudah terkontaminasi dengan virus buzzer. Dan ini akan jadi sampah peradaban, waspada ya. Siapa dilihat nanti kalau ada kadrun, nah itu berarti dia PKI atau buzzer. Ini tulisannya keren, saya percepat. Saya sudah lama gelisah dengan sikap dari sebagian umat Islam di negeri ini, mencaci maki ajaran dan simbol agama sendiri, merendahkan saudara seimannya sendiri, bahkan memusuhi sesama muslim, sesama saudara seiman seagama. Ya, politik pecah belah adu domba berhasil ini di rezim ini. Gus Nur kok rezim, enggak apa-apa, ini bagian dari ibadah, ini bagian takdir yang harus saya ambil ya, enggak apa-apa. Khususnya kelompok netizen muslim yang sudah terseret ya, karena otaknya sudah berhasil dicuci oleh Denny Zulfikar Siregar atau Permadi Arya, Abu Janda, Eko Kuntadi, CS dan yang lain-lainnya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi gini, ada, sebentar saya potong ini ya. Jadi
Kadang-kadang saya baca itu di komen, kadang-kadang ada yang ngirim ke admin ya, kadang-kadang yang membuli saya, kadrun ya, kadrun, Ustadz Karbitan ya kan, Ustadz baru jadi, bla 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 bla. Oke, jadi ini sekedar refleksi saja bahwa kita ini sudah aktif di medsos, kita ini sudah aktif di dunia dakwah itu dari tahun 98. Jadi kita ini ibaratnya gini loh, bukan kaleng-kaleng, bukan anak kemarin sore ya, jatuh bangun ya, pingsan terseok-seok, tersungkur di dunia dakwah, di dunia agama itu, bahkan di dunia aktivis itu kita dari tahun 98 kita sudah mulai bergerak gitu ya. Walaupun sama si bujangan tuh kita sudah bergerak dan benar-benar masuk ke panggung dakwah secara benar-benar nyata itu antara 2021 sampai sekarang. Ini bukan karbitan, bukan baru kemarin. Dan awal kali saya muncul itu dakwah dalam kubur. Nah, jadi yang benar-benar saya mulai istilahnya masuk ke panggung dakwah, yang benar-benar mulai dikenal orang itu dari tahun 2001. Terkenal dengan dakwah dalam kubur, dakwah ekstrim, dakwah fenomenal, satu-satunya di dunia waktu itu. Dakwah dalam kubur Gus Nur Probolinggo itu tahun 2001 ya. Bahkan waktu itu sempat live siaran langsung di Trans TV ya, acara jelang siang. Waktu itu hostnya Cutari kalau tidak salah. Kita ini sudah dari tahun 2001 malang melintang di dunia dakwah ya. Jadi bukan baru kemarin sore, bukan. Nah, maksudnya apa Gus Nur? Maksudnya kalau buzzer itu kan baru kemarin. Ya, rezim Jokowi lahir, maka lahirlah buzzer. Selama ini nggak ada buzzer. Nah, kalau Gus Nur ini sudah dari tahun 98, peresmian Pagar Nusa di Pondok Zainul Hasan Genggong Pajarakan itu saya sudah tampil di situ. Ya, di ranah pesantren, di ranah tenaga dalam, di ranah Pagar Nusa. Gus Maksum Jauhari dari Kediri itu, Haji Suharbillah ketua umumnya waktu itu, dari menpornya Akbar Tanjung, itu saya sudah fight. Gitu saudaraku ya. Jadi tahun 2001 itu kita sudah aktif. Nah, kalau Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda ini kan baru kemarin. Nah, tapi luar biasa ya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi mereka yang baru lahir itu, mereka baru lahir sudah memporak-porandakan peradaban seperti ini. Nilai-nilai luhur yang ada di sini udah hancur lebur begini. Oke, sampai di mana tadi? Sudah lama saya gelisah dengan sikap dari sebagian muslim di negeri ini mencaci maki ajaran dan simbol agama sendiri, merendahkan saudara seimannya sendiri, bahkan memusuhi sesama muslim, khususnya kelompok netizen Islam yang ngaku Islam ya, atau Islam abangan yang sudah terseret karena cuci otaknya kaum buzzer, ikut-ikutan. Jadi lebih percaya Abu Janda, Eko Kuntadi, Denny Siregar, dan Cokro TV. Mereka selalu membuli aktivis, membuli ulama, membuli saya. Nah, itu mereka banyak saudara-saudara muslim yang ikut mereka gitu, ikut mazhabnya mereka gitu, kurang lebihnya seperti itu. Membuli Habib Rizik, membuli Ustadz Abdul Somad, dan seterusnya. Ciri utama netizen awam yang tersesat ini adalah lidahnya dengan enteng menyebut umat Islam yang tidak mendukung Jokowi, rezim Jokowi, sebagai kadal gurun atau kadrun. Itu ciri-cirinya. Ya, masa hanya gara-gara identitas politik dan urusan dukung atau tidak mendukung pemerintah rezim sampai tega merendahkan saudara seiman dengan kata-kata kadrun?